Baiklah, materi yang pertama adalah pengertian teknologi berbasis komputer. Menurut Shields dan Ritchie tahun 2000, teknologi berbasis komputer adalah cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor. Dan menurut pengertian kelompok, teknologi berbasis komputer menampilkan informasi kepada peserta didik melalui tayangan di layar monitor dan berbagai aplikasi komputer untuk pembelajaran atau biasa disebut Computer Based Instruction atau CBI. Aplikasi-aplikasi tersebut dapat bersifat yang pertama tutorial, yang kedua latihan dan pengulangan, yang ketiga adalah permainan dan simulasi, dan yang keempat bersifat sumber data yang memungkinkan peserta didik untuk mengakses sendiri susunan data melalui tata cara pengaksesan atau protokol data yang ditemukan secara eksternal. Sejarah teknologi berbasis komputer dimulai pada abad ke-19 dengan penemuan mesin analitik oleh Charles Babbage. Kemudian pada pertengahan abad ke-20, komputer-komputer generasi pertama seperti ENIAC muncul, diikuti oleh perkembangan komputer-komputer generasi selanjutnya seperti mainframe, mini komputer, dan komputer pribadi. Perkembangan terus berlanjut dengan munculnya internet, revolusi mobile, dan komputasi awan, membawa kita ke era digital yang kita nikmati saat ini. Komputer era sekarang dan implementasinya. Komputer pribadi mulai berkembang sejak tahun 1970, yaitu dengan munculnya Xerox Alto yang dapat melakukan pengiriman email, juga pencetakan dokumen. Lalu di tahun 1976, berdirilah perusahaan Apple yang memperkenalkan Apple I sebagai komputer single circuit pertama. Kemudian di tahun 1983, secara resmi hadirlah CD-ROM yang ditetapkan sebagai standar umum komputer yang berguna untuk alat penyimpanan yang bisa menampung data hingga 550 MB. Dan di tahun itu juga Microsoft secara resmi memperkenalkan Word. Nah, perkembangan komputer tidak berhenti sampai di situ saja. Setiap tahunnya selalu ada perkembangan atau update sampai menjadi secanggih sekarang ini. Baik, selanjutnya karakteristik teknologi berbasis komputer. Karakteristik yang pertama yakni dapat digunakan secara acak atau tidak berurutan di samping secara linier. Karakteristik yang kedua yakni dapat digunakan sesuai dengan keinginan pembelajar di samping menurut cara yang dirancang oleh desainer atau pengembang. Karakteristik yang ketiga yakni gagasan-gagasan biasanya diungkapkan secara abstrak dengan menggunakan kata, simbol, maupun grafis. Karakteristik yang keempat yakni prinsip-prinsip ilmu kognitif diterapkan selama pengembangan. Karakteristik yang terakhir yakni belajar dapat berpusat pada pembelajar dengan tingkat interaktivitas yang tinggi. Pada saat ini kita akan masuk dalam bagian penerapan berbasis komputer. Nah, jadi penerapan teknologi berbasis komputer di dunia pendidikan telah menghasilkan berbagai kemajuan yang signifikan. Nah, termasuk yang pertama yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah, teknologi komputer memungkinkan siswa dan guru untuk terhubung melalui platform online, memungkinkan pembelajaran jarak jauh yang efektif dan fleksibel. Kemudian yang kedua, ada pembelajaran adaptif. Di sini sistem pembelajaran berbasis komputer dapat menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa, memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif. Kemudian yang ketiga, aksesibilitas. Di sini teknologi komputer membuat pendidikan lebih mudah diakses bagi semua orang termasuk siswa dengan kebutuhan khusus, dengan menyediakan alat bantu dan sumber daya pendukung yang lebih baik. Kemudian yang keempat, pengembangan keterampilan digital. Nah, integrasi teknologi komputer dalam pembelajaran membantu siswa memperoleh keterampilan digital yang penting untuk kesuksesan di masa depan. Kemudian yang kelima, pengelolaan data dan administrasi. Nah, di sini sistem informasi sekolah dan perangkat lunak manajemen pendidikan membantu mengelola data siswa, kehadiran,
penilaian, dan administrasi sekolah secara lebih efisien. Yang keenam yaitu penggunaan media pembelajaran interaktif. Nah, di sini teknologi komputer memungkinkan penggunaan media interaktif seperti video pembelajaran, simulasi, dan permainan pendidikan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Dengan demikian, penerapan teknologi berbasis komputer telah membawa banyak manfaat dalam meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas pendidikan di seluruh dunia.